Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Riki Sopandi. Saya menjabat sebagai asisten TI, operasional bagian pengadaan dan TI, kantor regional 5, PTPN 4 Pangko yang berkedudukan di Pontianak. Video saya ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam kegiatan Plantation Leadership Development Program 3 Pendukung Bisnis Angkatan ke-13 dalam modul Manajemen Bisnis. Dalam modul Manajemen Bisnis ini terdapat 3 materi, yaitu 1. Basic Plantation Management Skill, yang kedua adalah SPTM atau Budgeting and Task Control, yang ketiga Basic Decision Making and Problem Solving. Sekilas tentang perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang bagus hingga membentuk komunitas dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan adalah menghasilkan produk atau komoditas, kemudian penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk, dan secara fisik meliputi kawasan atau wilayah. Terdapat 3 fungsi perkebunan, yaitu yang pertama adalah ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penjaga kawasan lingkup atau kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau pengembang wilayah. Karakteristik proses bisnis perkebunan adalah yang pertama, keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Yang kedua adalah keunikan karena ketidakpastian produksi atau faktor genetis. Yang ketiga, keunikan dalam campur tangan pemerintah. Dan yang keempat adalah keunikan dalam struktur saingan dan rantai pelaku usaha. Terdapat 7 pokok-pokok permasalahan dalam perkebunan, yaitu pertama adalah produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. Yang kedua, sentra produksi on-farm tersebar di daerah. Yang ketiga adalah persaingan bahan baku ada yang relatif kurang sehat. Yang keempat, industri pengolahan atau farm masih belum berkembang. Dan yang kelima, pajak dari berbagai pungutan, ekonomi berbiaya tinggi. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebunan relatif rendah. Yang ketujuh adalah tekanan isu global, lingkungan, keamanan, pangan, dan lain-lain. Kita masuk ke SPPM atau Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat mencapai PDAC. Atau perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta sehingga menggunakan untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan. Kontrol sistem adalah perangkat sistem formal maupun non formal dalam organisasi yang digunakan untuk mengendalikan tujuan organisasi. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan proses, strategi, penganggaran, pencatatan atau akuntansi, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi, serta dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah tools untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Aspek perencanaan perusahaan, perencanaan ditujukan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan mengenai 4W1H, yaitu what, who, when, how, dan why. What atau apa, mengusulkan apa yang terjadi, tujuan target yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian who atau siapa, merumuskan personil yang bertanggung jawab atas pencapaian target dan sasaran organisasi. When atau kapan, merumuskan jangka waktu atau kapan kegiatan program harus dilaksanakan. How atau bagaimana, merumuskan strategi atau cara dan prosedur bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah why atau mengapa, merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan atau program itu dilaksanakan atau untuk apa kegiatan itu dilaksanakan. Decision making adalah suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Decision making perspektif yang pertama adalah rational decision making, yaitu jenis pengambilan keputusan di mana pemilihan sifat logis dan konsisten secara maksimal
nilai dalam batasan-batasan spesifik. Yang kedua adalah bound rationality, pengambil keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan, dengan menggunakan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitas. Yang ketiga adalah intuitive decision making, atau membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. 4 proses analisis risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi atau mengidentifikasi penyebab risiko. Yang kedua adalah analisis risiko, terdiri dari mengukur besaran kemungkinan kejadian risiko, mengukur dampak apabila risiko tersebut terjadi. Yang ketiga adalah evaluasi risiko atau memetakan risiko di dalam peta risiko, menentukan prioritas penanganan. Yang keempat dan terakhir adalah penanganan risiko, yang terdiri dari merencanakan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan, sebab merencanakan tindakan penanggulangan untuk meminimalisasi dampak apabila risiko terjadi. Sekian video saya buat, semoga mendatangkan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.